dipersembahkan oleh Kembali lagi di Dio Factor. Optimis. Oke. Nah, sebelum jeda tadi Dokter Gamal sudah memilih box nomor 7. Box nomor 7 silakan dibuka. Who am I? Ya. Dokter Gamal silakan dijawab. Yes, of course, Bung Hatta. Bung Hatta. Ya, betul. Nah, kalau menurut Gamal, kira-kira inspirasi apa sih yang bisa diambil dari Bung Hatta ini? Iya, saya senang sekali ya karena dua idola saya itu selain Eyang Habibie, salah satunya adalah Bung Hatta. Ya. Oh, pas sekali. Ya, pas. jadi ada 4 hal yang menurut saya membuat Bung Hatta ini istimewa. Pertama adalah kesederhanaannya. Mungkin teman-teman sering dengar kan, Bung Hatta tidak bisa membeli sepatu Beli impiannya. Ya. Jadi ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama. Leden dan legend. Eden work is an legend work. Leden is legend. Jadi jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Jadi Bung Hatta ya dan tokoh-tokoh bangsa kita itu mengajarkan kepada kita generasi muda untuk mau hidup dalam kesederhanaan, dalam memperjuangkan apa yang kita anggap baik ya untuk bangsa kita. Dan yang kedua yang menurut saya spesial dari Bung Hatta itu adalah usia beliau ya. Jadi beliau lahirkan 12 Agustus 1902. Jadi bayangkan saat proklamasi kemerdekaan ada yang tahu Bung Hatta usia berapa? Seusia saya lebih muda dari Mas Budi, Mas Ari dan lain sebagainya. Iya, artinya Pak Bung Hatta itu juga memberikan pesan kepada kita anak muda bahwa kita nggak boleh menjadi objek politik. Ide kita, narasi kita, gagasan kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Dan yang ketiga ya, yang menurut saya luar biasa dari seorang Bung Hatta itu adalah Nobel Purpose-nya terkait Indonesia. Jadi beliau itu pernah menulis di salah satu tulisannya yang berjudul Indonesia Foreign Policy, April 1953. Tulisannya begini, The Republic Indonesia, born immediately after World War II, when a colony becomes free country, strongly desire peace. Their slogan was a sovereign, independent, just, and prosperous Indonesia. Now, this country has a sovereign and independent status, but its citizens demand their government to carry out the twin ideal social justice and prosperity. Jadi Bung Hatta itu ingin bilang, waktu kita merdeka, Indonesia itu ingin kedaulatan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan. Dan yang keempat yang menurut saya istimewa dari Bung Hatta itu adalah banyak yang orang mungkin tahu kan, Bung Hatta itu dikenal sebagai bapak koperasi. Jadi saya itu yakin dan itu diteguhkan dengan pengalaman Bung Hatta dalam membangun koperasi ya. Kan sebelum masuk politik saya itu sosiopreneur ya. Jadi saya tuh yakin ketika bisnis bisa kita retas menjadi wirausaha sosial, maka politik pun bisa kita hack menjadi politik pemberdayaan. Terima kasih. Oke. Nah itu sosok Bung Hatta yang menginspirasi Dokter Gamal. Betul. Gitu ya. Kita next ke ke tamu spesial tamu berikutnya. Siapa? Silakan, Kania. Box 5. 5. Oke, box nomor 5. Play or pass. Play or pass? Pass. Oh, oke, pass. Oke, kita pilih box pass. berikutnya Pilih ya. box berikutnya. Oke, oh jadi pilih lagi ya? Oke. 2. Oke. Nomor 2. Nomor 2, yuk. Q&A dari audiens. Nah, jadi kalau Q&A di audiens ini bukan kita yang ngasih pertanyaan, tapi para audiens kita. Oke, Ya. langsung saja siapa yang mau tanya? Ada yang berani nggak nih nanya Kania nih? Siapa nih, Iman? Coba pilih. Yang depan ini boleh nih. Yang depan ya, Yang boleh. masker. Silahkan. Nama saya Fajri Triwaluyo dari Universitas Budi Luhur. Saya ingin nanya ke Mbak Sania. Dari sosial media kan Mbak Sania ini sebagai penggiat ya, penggiat politik, aspirasi-aspirasi gitu ya. Sebetulnya apa sih kegelisahan dari Mbak Sania tentang isu politik? Oke. Oke, apa kegelisahan Kania terkait dengan politik? Silakan Kania. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya menarik banget ya waktu dulu banget pertama kali aku ngomongin tentang politik. Sering banget dapat pertanyaan kayak kenapa sih lu mikirin politik? Kenapa nggak kayak orang-orang lain yang bahas isu-isu yang lebih dekat dengan kita? Ada isu-isu di mana kita mau melakukan sesuatu dan politik membuat kita nggak bisa melakukan itu. Atau sebaliknya, kita pengen ada suatu hal yang sebenarnya orang harusnya nggak ngelakuin itu. Misalnya di zaman dulu mungkin perbudakan gitu. Kita nggak setuju ada perbudakan, itu diatur oleh politik gitu. Termasuk juga misalnya dalam konteks pekerjaan ya, ketika kita jadi pekerja, kita mau punya standar gaji tertentu, kita mau punya hak cuti tertentu dan lain sebagainya, itu semua diatur dalam politik gitu. Nah jadi dari situnya baru
teman-teman yang nanya ini jadi ngeh kayak, oh ternyata sedekat itu ya politik dengan kita. Kita bisa aja memilih untuk nggak peduli dengan politik, tapi politik akan tetap mengatur hidup kita. Jadi menurut aku justru nggak masuk akal kalau kita memilih untuk nggak peduli, karena pada ujungnya kita sudah memberikan kekuasaan kepada institusi negara untuk mengatur hidup kita. Nah sehingga kalau kita tidak ikut campur di situ, ya kita kayak berada di dalam suatu hubungan yang kita nggak ikut andil dalam hubungan itu gitu. Hanya ngeluh doang ya? Hanya ngeluh doang, tapi kita nggak ngomong ke pasangan kita nih, kita maunya hubungannya jadi kayak gimana sih? Nah akhirnya kita akan terjebak dalam suatu hubungan yang ini sebenarnya kita nggak nyaman, tapi kita udah terjebak di situ. Karena kalau dalam konteks politik, powernya besar sekali gitu. Ya gedor dong untuk kayak ke arah kepentingan yang memang kita mau. Dan itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak perjuangin. Termasuk tadi sistem yang rusak itu. Kayak sistem yang rusak ya cuma bisa diperbaikin dengan kita melakukan sesuatu kan terhadap sistem itu kan. Sistem nggak akan memperbaiki dirinya sendiri gitu dengan kita diamin aja. By the way, aku juga bukan tipe yang minta orang untuk partisipasi politik itu murni hanya dalam konteks politik formal kayak misalnya menjadi caleg atau masuk parpol. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. Berserikat buat suatu gerakan itu sudah politik. Ngomong di media sosial, menyampaikan suatu isu, menyadarkan orang-orang tentang suatu isu itu udah politik. Jadi kayak aku juga pengen orang ngelihat politik jauh lebih luas daripada politik formal ya atau kelembagaan gitu. Tapi juga apa yang kita buat di media sosial, siapa yang kita follow, konten apa yang kita like, itu semua politik. Karena politik pada ujungnya adalah bagaimana kehidupan di ruang publik kita berjalan. Dan itu dipengaruhi oleh Sistem semua hal itu. Ya bukan hanya lembaga. Gitu. Menarik sekali ya Kania ya. Ini kayaknya all ladies yang di depan sudah semua. Giliran Mas Budi nih, Iya. pilih yang mana? Mas Budi, pilih box nomor berapa? Berapa ya? Nomor 4. Nomor 4. Coba kita buka box nomor 4. Man of Ideas ternyata. Ideas. Jadi saya harus bacakan ada trivia question di sini. Pertanyaannya, apa problem solving yang ada di benak Anda saat ini untuk mengatasi apatisme generasi muda terhadap politik? A. Diberikan insentif buat para pemilih muda yang aktif. B. Diberikan sanksi bagi yang tidak menggunakan politiknya. C. Ada ide lainnya. Pilih yang mana? A, B, atau C? Tentu saja C. Tentu saja C. Punya Yakin lebih banget banyak ya? ide nih. Ya. Oke, jadi apa nih ide dari Mas Budi? Ya. Ya, yang pertama memang menurut saya memilih itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita punya hak di situ, punya kesempatan tidak kita gunakan, itu sangat rugi sekali. Yang kedua, memang landscape pemilih kita ini adalah saat ini didominasi oleh kaum muda. Artinya ini mayoritas ketimbang tadi kaum senior. Nah, yang tahu permasalahan dan solusi bagi anak muda itu seharusnya anak muda itu sendiri. Nah, ini sayang sekali ketika kita kaum muda apatis tadi. Ada data juga menarik ya. Panggung politik kita saat ini masih diisi oleh hal-hal yang sifatnya negatif bagi kacamata kaum muda. Misalnya nih ada saling telikung antar partai politik, antar elitnya, kemudian korupsi dan lain-lain. Ini semakin membuat anak muda itu agak marah dalam tanda kutip. Agak marah. Yes, kebijakan itu efeknya itu jauh lebih tinggi ketimbang kita tidak berpolitik. Nah, dalam hal ini tentu saya setuju dengan rekan-rekan tadi, tidak semua kaum muda harus jadi politisi. Karena kita punya banyak tantangan. Kebetulan saya juga punya usaha. Kalau kita berusaha itu paling kita bisa bantu 5, 10 atau paling banter 100 orang bagi pemula seperti saya ini. Tapi bagi kebijakan itu bisa berpengaruh pada satu kota, satu provinsi, bahkan satu negara. Contohnya tadi terkait BBM atau terkait ekonomi kreatif. Jadi emang kita harus dorong anak muda untuk lebih aktif lagi. Nah yang terakhir, menurut saya memang ada estafet kepemimpinan yang harus berjalan. Nah, kalau kita kaum muda di sini tidak belajar, tidak menyiapkan diri, ya berarti kualitas pemimpin masa depan itu ya di situ-situ aja. Kira-kira begitu. Vera, ini pertanyaannya terlalu bagus kalau yang jawab cuma Mas Budi. Gimana Ri, menurut lo? Ide-ide apa nih kira-kira? Kayaknya memang politiknya harus berubah dulu ya. Kalau caranya masih cara abang dulu kan agak kurang nyambung gitu. Nah, lihat dulu, abang dulu di politik gini gitu misalnya. Itu kan yang paling banyak kan kayak gitu, abang dulu ini kan. Intinya sih relate gitu ya. Relate kan? Iya, membuat hal yang relate sebenarnya. Nggak peduli itu siapapun yang akan bicara. Tadi Dr. Gamal juga sempat singgung misalnya yang jadi presiden harus 40 tahun gitu. Yang artinya
presiden kita itu nggak mungkin Gen Z tahun 2024 ini gitu. Iya kan? Problemnya dia bisa bicara dengan Gen Z apa enggak gitu. Ini kita umur ini 2024 nih first time voternya kelahiran 2007 loh. Betul. Yang mau dipilih nih kelahiran tahun 50 ini agak jauh gitu loh. Jadi pola komunikasinya. Agak jauh. Gimana caranya berhubungan antara kelahiran 50 ini, kelahiran 60 dengan kelahiran tahun 2007. Nah, makanya problemnya adalah politiknya yang harus berubah. Bagaimana orang-orang politik ini bisa bicara dalam memahami kerangka problem hari ini gitu. Nah, ini masih ada beberapa tamu spesial kita lagi yang belum pilih boxnya. Tapi nanti Iman, usai jeda tetap bersama kami di Dio Factor. Optimis. As always.